Nah, di video yang ketiga ini kita akan melakukan transaksi. Jadi ketika ibadah sudah selesai dan kolektan sudah mengambil uang dari kolektan dari ibadah pada hari itu, kemudian dibuatlah sebuah laporan. Maka selanjutnya adalah bagaimana caranya menginput laporan tersebut yang terdiri dari jumlah persembahan, siapa yang pembicara atau pengkhotbah dan lain sebagainya, pengeluaran-pengeluaran di hari ibadah itu, bagaimana cara memasukkannya ke jurnal ID. Oke, sama-sama kita saksikan di video berikut ini, yang dimulai dari mencatat transaksi penerimaan, dilanjutkan dengan mencatat transaksi pengeluaran. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan transaksi. Transaksinya adalah seperti ini. Di tanggal 3 Januari 2021 ada dua event, yaitu kebaktian umum dan pemuda, dengan masing-masing persembahan sebagai berikut. Ada persembahan umum dan ada persembahan khusus. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke jurnal ID? Tolong teman-teman perhatikan ya. Kita klik penjualan, klik penagihan penjualan. Kemudian di sini pelanggannya taruhlah jemaat. Oke, kita simpan. Tanggalnya adalah tanggal 3 Januari. Seperti ini, 3 Januari 2021. Kemudian taruhlah pembayarannya cash on delivery. Lalu kita buat produknya. Kita isi di sini kebaktian umum A, kebaktian umum B, kebaktian umum B, kebaktian pemuda A, lalu kebaktian pemuda B. Oke, sekarang kita lihat berapa orang yang datang. Ternyata yang datang di ibadah umum ada 245 orang, ibadah pemuda 145. Berarti di sini kita ketik 245. Di sini kita ketik 145. Demikian. Kemudian harga untuk persembahan umumnya adalah 65 juta sekian, dibagi dengan kuantitas 245, maka per orangnya adalah 267302. Kita klik di sini 267302. Lalu di bawahnya adalah 228146. 228146. Nah, segini teman-teman. Jadi sama nih, 65489 dan 55895. Kemudian di ibadah pemuda itu ada 79621. Jadi rata-rata per orang memberikan persembahan umum sebanyak 79.000, kemudian 31.621. Jadi rata-rata setiap pemuda memberikan perpuluhan sebesar Rp31.621. Seperti ini. Kemudian totalnya adalah persembahan di hari itu adalah 137.514.850. Demikian. Nah, teman-teman bisa, kalau mau cetak dan lihat, bisa lihat faktur, kemudian teman-teman bisa preview PDF, kemudian di download. Teman-teman bisa lihat hasil downloadnya sebagai berikut. Di sini. Nah, di sini teman-teman. Tuh. Ini teman-teman bisa di-print dan ditandatangani. Oke. Kemudian lanjut. Oke. Nah, kita akan
masuk ke transaksi berikutnya. Kalau tadi kita masukkan transaksi di tanggal 3 Januari, lalu kita akan masukkan transaksi di tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari kita tinggal klik tindakan, lalu kita tinggal klik duplikat transaksi, lalu kita klik lanjut. Kemudian pelanggannya kita ganti dengan jemaat, kemudian kita ganti tanggal 10 Januari, 10 Januari, betul. Nah, ini kita ganti kuantitinya adalah 289 dan 160. 289 160. Lalu nah ini kita hitung di luar ya. 289. Nah, ini persembahan per orangnya adalah 269.896. 269.896. Lalu 167.820. Teman-teman bisa copy. 167.820. Oh, nggak bisa. 167.820. Lalu 77819. Lalu 19.534. Nah, demikian. Jadi totalnya adalah 142.076.404. Klik penjualan. Nah, demikian teman-teman. Nah, kalau kita klik penjualan, maka di sini ada sales invoice sebesar di tanggal 3 Januari ada 137 juta. Tanggal 10 Januari ada 142 juta. Nah, ini ada status overdue karena saya belum melakukan prosedur untuk penerimaan banknya. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa kalau mau manggil lagi, kita klik tanggal 3. Kalau ada yang kurang, kita klik ubah. Nah, teman-teman bisa melakukan mengisi tagar. Jadi kalau di tanggal 3 Januari itu pembicaranya adalah Pendeta Gilbert dan Pendeta Aaron. Nah, teman-teman bisa di tagar ini teman-teman buat Gilbert dan Aaron seperti ini. Lalu teman-teman klik ubah penjualan. Kemudian lalu di tanggal 10 seperti ini. Itu juga sama, klik ubah. Teman-teman bisa ubah isi tagarnya dengan Pendeta Debbie dan Henny. Ini saya ketik saja Debbie dan Henny. Nah, kemudian di memo, di pesan, teman-teman juga bisa lihat petugas kolektannya. Ini saya save dulu. Nah, kemudian kita klik lagi penjualan. Kemudian di tanggal 3 Januari kita ambil lagi datanya. Kemudian klik ubah. Nah, di tanggal 3 Januari ada 2 petugas kolektan, yaitu Budi dan Maya. Nah, teman-teman bisa ditulis di sini KU Budi, KP ini Maya seperti ini. Klik ubah. Lalu di tanggal 10 kita klik ubah. Tanggal 10 itu petugasnya adalah Joko dan Rudi. Jadi KU adalah Joko, KP adalah Rudi. Ya, gini teman-teman. Sudah. Maka terselesai sudah pembuatan pengisian transaksi ibadah dengan posisi seperti ini. Nah, kemudian untuk
Selanjutnya, baik teman-teman, selanjutnya adalah kita akan menginput honor pengkhotbah. Jadi kita klik pembelian, buat pembelian baru, lalu penagihan pembelian. Nah, kita lihat di sini bahwa pengkhotbah tanggal 3 Januari adalah Pendeta Gilbert dan Aaron. Nah, kita buat di sini adalah Pendeta Gilbert. Ini tanggal 3 Januari. Lalu produknya adalah honor pengkhotbah 1 sesi. Demikian. Ini tagarnya adalah umum, ibadah umum. Demikian, lalu kita klik buat pembelian. Kemudian di berikutnya kita akan melakukan hal yang sama. Kita klik tindakan, lalu duplikat transaksi, lalu adalah Pendeta Aaron. Kita ganti suppliernya dengan Pendeta Aaron. Demikian, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 3 Januari. Nah, kemudian ini honor pengkhotbah, jumlahnya sama. Demikian, ini kita ganti tagarnya menjadi pemuda. Buat pembelian, klik buat pembelian. Demikian. Nah, setelah itu di tanggal 10, nah, kalau kita klik pembelian, ini sudah ada seperti ini. Tanggal 3 sudah masuk. Kemudian kita buat pembelian baru lagi. Di sini penerima uang adalah Pendeta Debbie di tanggal 10 Januari. Di umum, produknya adalah honor pengkhotbah sebesar 2,5 juta. Demikian. Lalu kita buat lagi, kita duplikat transaksi. Kemudian adalah Pendeta Henny, klik simpan, lalu ini tanggalnya di tanggal 10, lalu jumlahnya sama. Kita ganti tagarnya, kita klik, kita cari pemuda seperti ini. Selesai, kita klik. Nah, demikian, maka transaksi untuk input honor pembicara sudah selesai. Seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Purchase invoice seperti ini. Ada 4. Oke. Nah, habis itu kita akan melihat laporannya seperti apa. Baik, selanjutnya untuk pembelian berikut, ternyata ada pembelian anggur dan roti. Kita klik pembelian, lalu buat pembelian baru, penagihan pembelian. Kemudian suppliernya misalkan Immanuel, kejadian tanggal 3 Januari. Produknya adalah anggur dan roti, lalu harganya anggur dan roti kita anggap saja 1,5 juta, 1.500.000. Itu kejadiannya ada di ibadah umum seperti ini, tanggal 3 Januari. Lalu kita klik buat pembelian. Lalu di tanggal 10 Januari juga ada. Nah, kita klik tindakan, lalu kita klik duplikat transaksi, klik lanjut. Lalu kita
menuju ke tanggal 10. Suppliernya sama, ibadahnya juga ibadah umum, anggur dan roti dengan harga 2.100.000, totalnya demikian. Klik buat pembelian. Maka jika kita klik pembelian maka akan ada 6 poin di sini, 6 baris, 6 record. Jadi pertama ada pembelian, honor pembicara ada 4, dan ada pembelian untuk anggur dan roti ada 2. Jadi total ada 6. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan melihat laporannya seperti apa. Kemudian kita klik laporan, lalu kita klik laporan laba rugi, lalu kita klik filter sesuai dengan periode. Kita pilih yang bulan lalu seperti ini, kemudian kita klik filter, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi dari event atau ibadah di bulan Januari diperoleh penghasilan atau persembahan sebesar dari persembahan umum dan persepuluhan total adalah Rp279.591.000. Kemudian di sini ada untuk menyelenggarakan ibadah ternyata harus mengeluarkan biaya, itu pertama honor pembicara itu 10 juta dan biaya perjamuan kudus sebesar 3.600.000. Jadi masih ada sisa uang sebesar Rp265.991.000. Nah, ini belum dikurangi dengan biaya lain, saya biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya operasional kantor belum dikurangi teman-teman. Tapi ini cukup membantu lah. Kita bisa ngelihat berapa sisa uang di sisa uang yang ada. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin tahu nih berapa sih persembahan waktu Pak Pendeta Gilbert khotbah, teman-teman bisa klik di laporan, kalian klik penjualan. Jadi teman-teman pengen tahu pada saat Pendeta Gilbert khotbah itu berapa jumlah uang persembahannya, kemudian klik daftar penjualan, lalu klik filter lebih lanjut, periodenya masukkan ke bulan lalu. Nah, kita pakai tagar teman-teman. Kita klik Gilbert di sini, lalu kita klik filter. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika Pendeta Gilbert berkhotbah di tanggal 3 Januari, maka jumlah persembahan adalah sebesar 137.514.850. Nah, gitu teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita juga bisa melihat yang lain, misalkan pada saat kita mau lihat pada saat Henny khotbah, Pendeta Henny, kita klik filter, maka akan keluar pada saat Henny khotbah, maka jumlah persembahan adalah Rp142.076.404 seperti ini teman-teman. Jadi cukup membantu untuk kita sebagai administrator bagian keuangan ingin melihat dan ingin mengontrol uang masuk dan uang keluar. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Demikian teman-teman.